Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Santrilogi dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama saya Via dan juga Nurul Hafizah. ya di channel Santrilogi. Untuk kalian nih yang baru gabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Agar Oke. kita bisa saling sama-sama berbagi Iya, kebaikan berbagi kebaikan, baik itu melewati channel ini. baik itu dari segi education, Iya. kemudian dari segi agama gitu ya, dan juga kita bisa syiar sama-sama seperti itu. Oke, jadi ini kepleset kan. Jadi nih Ri, kita kedatangan tamu yang spesial. Iya, Mm-mm. mantap banget malam ini. Ya sebenarnya ini bagian dari apa ya? Keberuntungan sih buat kita karena bertemu langsung dengan orang nomor 3 katanya dalam pemberitanya seperti itu. Iya. Kita sapa dulu, apa kabar Kak Taufik Majid? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Sangat sehat, luar Iya. biasa malam Sehat ini. ya Pak? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Kemudian hari ini kita akan ngobrol santai seputar keseharian Kak Taufik dan juga karirnya beliau dan apa saja sih program dari Kementerian Iya. Desa itu sendiri ya Ri? Tapi sebelumnya nih para sahabat Santrilogi, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan Kak Taufik Majid yang katanya disebut-sebut sebagai orang penting nih ya. Kita perlu tahu dulu nih siapa sih sebenarnya beliau, sehingga kalau misalnya ketik nama beliau di Google tuh langsung muncul Langsung muncul, bener foto-foto banget. beliau, iya kan? Aku ketik aja di Google tuh langsung muncul loh Kak Taufik bener itu banget, mantap banget. dan ternyata aslinya tuh lebih ganteng loh Kak, daripada di foto. Iya bener. Nah, Alhamdulillah. Jadi beliau ini nama panjangnya adalah Taufik Majid Sos MSI. Beliau lahir di Ngovakiaha Ya, tahun- Makia itu Makianya Pak. Iya, orang Iya, Makia. di bulan Januari Bulan tanggal Juli. Oh, bulan Juli. Iya. Bulan iya, Juli. bulan Juli tanggal 1 1 Juli tahun 19. 1971. Oh, berarti sama dong Kak. Hah? Saya juga Juli tapi tanggal 10. Asik. Tahunnya pasti beda. lebih Ya, muda. tahunnya juga beda 1997. Sama Tita Cancer ya. Iya, Cancer. Cancer, Aduh, orang-orang Cancer nih. Cancer. Jadi beliau ini lahir di Makian. Makian itu salah satu pulau yang ada di Maluku Utara. Dan tentu saja kalau lahir di Ngovakiaha berarti memang putra daerah Putra Iya. bener-bener putra daerah Maluku dari Utara. Maluku Utara. Nah, tapi beliau ini sebelum menjabat menjadi Sekjen, Sekretaris Jenderal bener. Kemendes, Iya. Kementerian Desa Pembangunan daerah daerah tertinggal dan transmigrasi transmigrasi atau yang kita kenal Oke. dengan Sekjen Kemendes PDT. PDTT. Wow, Betul sekali. panjang banget. Jangan sampai salah, ini bahaya. Iya, Kak Fia, kira-kira malam ini apa nih yang akan kita bahas bersama dengan Pak Sekjen sama Oke. Kak Taufik? Ya, sebenarnya singkat saja sih ya, banyak sih ya nanti bakal dibahas oleh Kak Iya. Taufik. Mungkin kita langsung saja kita persilakan Kak Taufik untuk membicarakan seputar dengan aktivitas Kak Taufik sebagai sebagai Sekjen Kemendes PDTT itu apa saja yang kira-kira Kak Taufik kerjakan gitu. Begitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Saya sapa dulu semuanya, sahabat-sahabat terkasih di Maluku Utara dan dimanapun yang berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan dan yang paling penting salam Bhinneka Tunggal Ika dan Iya. salam Pancasila. Hari ini hari kita memperingati Wow, mantap hari banget. lahir Pancasila. Iya. Jadi simbol Pancasila itu adalah simbol kebinekaan kita. Indonesia harus satu. Kita bernegara harus bisa memperkokoh dan memperteguh persatuan dan kesatuan untuk Indonesia yang lebih baik dan Indonesia lebih maju di masa-masa Masa yang yang akan akan datang, iya. datang. Amin. Ada pantun. Ada Asik pantun. nih. Kita bakal Boleh. dihibur dengan pantun. nih. Iya, jadi pantun begini. Bukan kentang sembarang kentang, tapi untuk bahan dasar nasi dan mie. Bukan Asik. datang sembarang datang, tapi untuk silaturahmi dan diskusi. Masya Allah, betul sekali. gitu. Jadi memang ini untuk silaturahmi dan Selain juga dari diskusi diskusi dengan kita. Kak Taufik. Iya. Jadi di Kementerian Desa, saya sebetulnya awal karir saya itu di pemerintah Kabupaten Maluku Utara. Jauh sebelum atau proses transisi ada pemekaran Provinsi Maluku Utara. Iya. Jadi saya
Tadi disampaikan lahir di Ngofakiah 1 Juli 71. Ibu saya dari Makian, saya lahir di Makian, tapi bapak saya dari Ternate. Jadi saya ada 2 etnis, Makian dan Ternate. Ternate, ya. Kemudian di Kementerian Desa, sebetulnya saya sampaikan, sebelum ke Jakarta saya adalah pegawai pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dari Kabupaten dulu Maluku Utara, ada pemekaran kita menjadi provinsi, maka Kabupaten Maluku Utara menjadi Halmahera Barat. Jadi saya juga pernah ke Halmahera Barat. Wow. Kemudian pindah di pemerintah Provinsi Maluku Utara, pertama di kantor Sospol ya. Iya. Kabupaten kantor Sospol itu dulu sudah, sekarang dilebur ya, jadi Kesbangpol. Kesbangpol ya. Nah, kemudian di pemerintah Provinsi Maluku Utara itu saya tidak lama di Kesbangpol. Kemudian mendampingi almarhum Wakil Gubernur Maluku Utara, Bapak Profesor Dr. Majid Abdullah SHMH. Jadi sesprinya beliau. Mendampingi 1,5 tahun saya lanjut kuliah S2 di Universitas Indonesia di Jakarta. Iya. S1-nya di S1 di Samratulangi, iya. Jurusan Pemerintahan. Kemudian S2-nya di Jakarta. Jakarta, program studi sosiologi, konsentrasi kekhususan manajemen pembangunan sosial. Jadi tahun 2004. emang basic sekali ya. Iya, untuk pemerintahan. Benar-benar pemerintahan. Balik dari S2 2004 saya masuk di pemerintah Provinsi Maluku Utara di Biro Penyusunan Program, sekarang Administrasi Pembangunan. Jadi salah satu kepala bagian. Iya, kepala bagian. Dari sana suksesi gubernur, saya dimutasi menjadi sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara. Iya. Saya sudah sekretaris, naik, diberikan mandat, dipercayakan menjadi kepala Dinas Perhubungan. Iya, jadi sekretaris langsung Kepala dinas. Saya itu eselonnya dari eselon 5. Sekarang tidak ada lagi eselon 5. Eselon 5. Sekarang jadi sekjen, eselon 1A. Iya. 1A itu dalam jenjang karir struktural di pemerintahan, di birokrasi ASN sudah tidak ada lagi di atas eselon 1A. Wow. Itu sudah paling tinggi. Berarti yang paling tinggi ya. Jadi saya dari bawah, dari eselon 5 diangkat menjadi CPNS. Naik terus sekarang eselon 1A. Luar Dari biasa. Kadis pindah ke Jakarta jadi fungsional di Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan itu di Litbang, Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Kereta Api. Badan Litbang ya, Kak? Badan Litbang Kementerian Perhubungan. Kemudian ada bidding, ada rekrutmen terbuka di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Saya diterima dan diangkat menjadi direktur. Dirjennya saat itu. Direktur dulu. Baru direktur. Eselon 2. Kemudian pindah eselon 2, naik lagi jadi eselon 1 dirjen. Iya. Dirjen itu sudah 1A juga, sekarang pindah kamar jadi sekjen. Sekjen. Jadi sama eselon 1A. Mendampingi, membantu Menteri Desa, jadi penanggung jawab administrasi dan organisasi di lingkungan Kementerian Desa itu ada di Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang sekjen. Di bawah sekjen itu ada biro-bironya. Seperti itu. Kita fungsi support ke kementerian, unsur pembantu pemimpin atau pimpinan menteri dalam hal ini. Begitu. Apa yang dikerjakan pertanyaannya? Nah, ada tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Desa. Nah, sekarang ini ada SOTK yang baru. Struktur organisasi, tata kerja dari kementerian yang baru sesuai dengan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2020. Nah, kita ini antara lain melakukan koordinasi, sinkronisasi, penyelesaian tugas-tugas kita dengan masalah-masalah desa, perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan-kawasan transmigrasi. Ya, yang sekarang kita berfungsi menjalankan tugas untuk memfasilitasi, mendorong perkembangan desa-desa Indonesia. Desa Indonesia itu ada 74.961 desa di 33 provinsi. Karena DKI tidak ada desa, jadi hanya 33 provinsi di 434 kabupaten dan kota di Indonesia. Jumlah yang cukup spektakuler. Indonesia sangat luas, beragam dari aspek
demografi sangat variatif, secara kultural juga sangat beraneka ragam, bahasa etnis dan seterusnya. Indonesia sangat luar biasa. Nah, konsentrasi Kementerian Desa ada di desa, di perdesaan, kawasan-kawasan daerah tertinggal dan di transmigrasi. Apa yang kita mau dorong? Pertama, peningkatan, kita ingin memampukan masyarakat di desa, di daerah-daerah perdesaan. Mereka harus berdaya, harus betul-betul bisa melakukan upaya perbaikan kualitas hidup mereka di desa, dan ini juga sesuai dengan amanah di Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa itu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Salah satunya di sana dicantumkan secara eksplisit bahwa tujuan dari pembangunan desa itu antara lain kita ingin mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Mengurangi ketimpangan, mengurangi kemiskinan, kita mengoptimalisasikan peningkatan ekonomi masyarakat di desa, menggunakan potensi sumber daya alam, serta menjadikan masyarakat desa sebagai subjek utama dari pembangunan desa. Jadi ini satu paradigm shift, jadi paradigma yang baru. Jadi kemudian desa itu, masyarakat di desa terutama ini menjadi tulang punggung dari pembangunan bangsa. Desa tidak lagi kita pandang sebagai halaman belakang Indonesia, tapi desa halaman depan Indonesia. Epicentrum pembangunan Indonesia saat ini berada di desa. Harus dimulai dari desa, dan ini seiring dengan cita-cita Pak Jokowi. Iya, betul. Dan membangun dari pinggiran, nawacita beliau. Iya. Memperkuat daerah dan desa. Sebetulnya ini daerah Indonesia, sebetulnya ini adalah Republik Desa, karena jauh sebelum Republik ini dideklirkan 17 Agustus 45, desa-desa sudah terbentuk. Nah, kita mendorong supaya insya Allah dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang inline dari pusat sampai di desa, kita bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Mereka harus lebih berdaya, lebih punya kekuatan, memampukan diri mereka sendiri, sehingga bisa sejajar dengan para desa dengan desa-desa yang sudah maju. Gitu. Nah, seperti itu tugas-tugas kita. Menarik sekali ya. Sebenarnya Ri, aku tuh ini loh penasaran sama proses karirnya Kak Taufik ini sendiri. Itu kan dari mulai menjadi Kepala Dinas Perhubungan, kita ambil dari singkatnya saja, kemudian beliau sampai menjabat sebagai Badan Litbang di Kementerian Perhubungan itu ya Kak. Kemudian juga sampai kepada menjadi Sekjen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Itu ada tidak misalkan pengalaman-pengalaman yang menarik atau pengalaman-pengalaman yang sakit pada saat perkuliahan misalkan gitu Kak. Terus itu yang menjadi tolakan buat Kakak buat saya nih harus jadi seperti ini supaya sahabat-sahabat juga bisa tahu gitu. Kalau ngomongin karir nih, sebenarnya karirnya Kak Taufik nih bukan cuma dari pemerintahan, tapi beliau juga berawal dari karir organisasi. Iya betul. Nah itu yang menarik nih Kak. Gak bisa dibohongin itu ya. Dari karir organisasi itu. Jadi ketua cabang Manado. PMI cabang Manado. Iya, mantap nih sahabat-sahabat kita. Nah, mungkin Kak Taufik bisa share pengalaman-pengalaman pada saat perkuliahan, kemudian menjabat sebagai ketua organisasi itu seperti apa gitu. Apakah pernah merasakan suka duka seperti yang generasi milenial sekarang ataukah mungkin lebih dukanya gitu ya. Lebih banyak dukanya, tapi kita anggap sebagai itu suka kita ya sebetulnya. Jadi memang dalam perjuangan kita tidak ada hal yang sebetulnya sangat menyenangkan sebetulnya, tapi itu tantangan buat kita ya. Jadi dengan tantangan itu kita harus menjadi lebih punya spirit, dan itu sekaligus menginspirasi kita gitu bahwa kita harus maju. Bayangkan saja saya lulus SMA Negeri 1 tahun 90, kemudian ikut seleksi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ada pilihan saya, kan termasuk berprestasi juga dulu ya, jadi pernah ditawari masuk kedokteran UI gitu. Pantesan jadi sekjen. Alhamdulillah tidak dapat gitu kan. Yang tanpa seleksi ya. Atau di Fakultas Perikanan di Universitas Diponegoro Semarang. Ya tidak dapat, nggak apa-apa. Tapi lewat ujian seleksi, alhamdulillah saya pilih 2 program studi itu di kehutanan karena saya dari biologi. Jadi ambil IPC. Jadi bisa mengambil satu eksakta, satu sosial. Nah, jadi ambil yang eksakta, saya ngambil jurusan
kehutanan di Universitas Gadjah Mada Jogja. Yang kedua ilmu pemerintahan Universitas Samratulangi Manado. Saya diterima di Universitas Samratulangi Manado. Nah, tapi saya merasa ini jalan Allah kepada saya bahwa memang saya harus berkarir di pemerintahan. Nah, karena itu maka tahun 90 bayangkan adik saya ke Manado, kalau bisa saya cerita, bisa saya share, ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita. Di saat transportasi yang sulit, hanya satu penerbangan dengan pesawat merpati. Iya, Saya ingat zaman sekali, dulu tuh ya. cuma ada itu. Ya, cuma itu dan tiketnya mahal waktu itu Rp550.000. Oh, di zaman itu ya. Ya, Tahun 90 550 karena hanya satu penerbangan merpati, hanya muat 14 orang gitu kan. Nah, saya ingat sekali dengan merpati tiba di Bandar Udara Samratulangi Manado, dijemput oleh kakak-kakak kita, senior kita yang sudah lebih dulu kuliah di Manado. Dari Ternate. Ya, dari Ternate. Bahwa mereka ngantar kita ke asrama Ternate di Kelurahan Kleak. Nah, dekat lokasi kampus. Nah, di situ saya tidak lama cari kosan ya. Itu yang membuat saya berpikir bahwa sebetulnya ini bagian dari perjuangan untuk merubah nasib. Jadi kita harus merubah nasib itu dengan sekolah, cara pendidikan, dan Al-Quran juga Allah surat pertama di Al-Quran itu kan Iqra, bacalah kan. Dan Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita yang merubah nasib kita sendiri. Itu pertama. Saya ke Manado, saya berpikir bahwa ini perjuangan dan orang tua saya, alhamdulillah saat ini juga masih hidup, memberikan kepercayaan dan harus saya jaga kepercayaan itu. Nah, harus sekolah benar, kuliah dengan benar, karena di belakang saya ada orang tua yang mendukung saya, ada saudara saya yang mendukung, meskipun tidak secara material, tapi secara spiritual, secara emosional mereka menginginkan saya harus sukses. Nah, kemudian di kampus tadi saya berpikir bahwa kita harus sukses studi tapi juga unggul organisasi. Nah, dua hal yang harus sejalan gitu. Jangan sampai kita hanya kuliah saja tapi kita tidak mendorong peningkatan aktualisasi kita diri, yang itu banyak aktualisasi diri itu dapat dari organisasi. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai kita hanya sibuk berorganisasi, jadi aktivis tapi kita lupa studi kita. Studi itu jadi, juga salah ya, Kak? Jadi sukses studi, unggul organisasi. Nah, itu yang saya ini, dan saya alhamdulillah di awal-awal tahun 90 itu saya mulai masuk ke PMI, diperkenalkan oleh sahabat-sahabat senior, masuk PMI, tidak lama masuk saya kemudian didaulat menjadi ketua cabang. Tapi saat yang sama di kampus saya juga diangkat jadi ketua badan tazkir di kampus. Nah, kebetulan merangkap di dua jabatan. Ya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi jalan sama-sama. Di Senat juga saya aktif, di badan tazkir aktif, di PMII juga aktif, tapi tidak pernah bolos kuliah gitu kan. Ya, jadi bagaimana kita membagi waktu supaya semuanya bisa aktif. Dan itu nanti di kemudian hari saya merasakan. Iya. Di saat saya sibuk sebagai seorang sekjen, aktif kerja dari mulai subuh sudah bangun, kemudian ke kantor harus sebelum jam 7 di kantor, dan pulang itu sudah jam 9, jam 10 malam. Tapi saya merasa enjoy karena dulu pernah ditempa waktu kuliah. Iya, betul. Di kuliah dan menjadi seorang aktivis di organisasi. Itu luar biasa. Jadi alhamdulillah sampai saat ini Allah masih sayang sama saya, masih memberikan kesehatan kepada saya dan bisa membagi waktu. Jadi menurut saya akhirnya bahwa pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang punya skill dan punya keahlian untuk membagi waktu dan membagi peran. Iya, disiplin dalam hal waktu. Karena itu time yang paling terkecil. Iya, gitu. Dan kita harus menghargai waktu gitu kan. Menghargai waktu. Di kuliah luar biasa kan. Bayangkan waktu itu kalau saya mau bisa cerita, mau share di sini. Saat kuliah, mungkin kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lain di Manado atau tempat-tempat lain di daerah lain yang kuliah juga, itu kita dikirim uang itu satu bulan hanya Rp50.000. 50.000 di kala itu ya, Pak? Ya, di kala itu. Ya, itu. cukup kecil lah sebetulnya, ya, tapi tidak kecil sekali ya. 50.000. Cukup lah. Cukup 50.000 harus membagi nih, bayar kosan, makan dan uang kuliah, transport. Berapa Kak kosan di tahun itu? Tahun itu kosan hanya 10.000 atau 15.000. Tapi 15.000 kalau 50.000 ya, ada lebih. Tapi kan kita makan satu bulan gitu. Hanya satu pernah kalau ditanya duka tadi.
Pilihan makannya begini. Kalau saya sudah makan pagi, makan siang, malamnya bisa nggak makan kan? Jadi pilihan mau makan siang atau makan malam. Kalau makan siang kita puasa malam atau makan malam puasanya di siang hari gitu kan. Tapi no problem. Kayaknya Enjoy. nanya milenial sekarang jarang ya ada Jarang yang yang merasakan Iya. hal seperti itu. Iya. Mungkin ada tapi hanya sebagian yang merasakan seperti itu. Betul. Karena kita harus berpikir bahwa ini merubah nasib saya di masa depan dengan kuliah. Jangan sia-siakan kepercayaan orang tua dan sahabat handetolan yang telah mengirim kita untuk kuliah. Iya. Berjuang sebisa optimal mungkin, harus selesai tepat waktu. Dan alhamdulillah saya 4 tahun bisa selesai. 4 tahun bisa selesai. Alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah, Allah maha baik, kita merasakan. Banyak duka tapi saya merasa bahwa itu sukanya, itu bagian dari perjalanan hidup. Perjalanan iya. Oke, Kak Taufik. Di sini kita melihat bahwasanya kira-kira dari proses karir Kak Taufik sampai jadi sekjen, pernah nggak sih dalam hidup tuh merasa seperti punya ambisi harus jadi pemimpin yang hebat, dikenal banyak orang gitu? Karena kalau misalnya kita lihat mahasiswa kayak saya di umur 20 tahun itu pasti membara-bara banget nih, punya ambisi jadi ini jadi itu. Punya nggak sih sampai kepikiran jadi sekjen, seorang anak putra daerah Iya, putra dari Maluku Maluku Utara Utara. yang katanya kalau anak timur tuh mau nembus ke pusat tuh susah gitu. Tapi ternyata tidak Iya. bagi Kak Taufik. Iya. Jadi sebenarnya Kak Taufik ini gebrakan sih buat kita anak Iya. muda, kalau kalian juga bisa nih. Iya betul, Iya, harus benar. bisa dan harus bisa melampaui apa yang saya capai saat ini. Iya. Harus bisa melewati apa yang bisa saya capai. Hanya menjadi itibar bagi saya bahwa tadi tidak pernah punya ambisi besar ya. Ambisi karena kita di Manado ada doktrin ya. Kuliah di kampus Sitau Timau Tumoto. Manusia hidup itu untuk memanusiakan manusia. Allah juga berfirman atau di Al-Quran kita atau hadis Rasul, mohon maaf, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Orang lain. Itu ambisi terbesar saya adalah ya kita harus menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Tadi Sitau Timau Tumoto kata Dr. Samratulangi. Kita manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Belum saya berpikir menjadi A, menjadi B, menjadi pejabat penting atau enggak. Saya harus. Yang penting pertama tuh selesai kuliah tepat waktu. Artinya Itu yang kepercayaan penting. orang tua bisa kita tunaikan dengan baik. Itu dulu. Nah, saya seleksi untuk masuk pegawai negeri di Maluku Utara itu juga saya kirim berkas dari Manado. Saya waktu kuliah saya ingin kerja di Manado karena aktif juga di Manado, dikenal juga banyak kawan-kawan di Manado. Saya sempat juga magang di asuransi Bumi Putra. Jadi cari-cari kerjaan di Manado, tapi ada lowongan di Maluku Utara, saya kirim berkas. Alhamdulillah hanya kirim berkas saja saya bisa lolos dan ikut tes. Tahun 96. Intinya adalah niat, berusaha dan Iya. juga berdoa ya. Tawakal ya. Tawakal. Tawakal. Jadi kita pertama kita berjuang, kita berusaha, ulet kerja dengan nawaitu kita yang semata-mata karena Allah. Ini jihad kita, dan kemudian setelah kita semuanya kita berikan, kita bertawakal kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan terbaik untuk kita. Ini reward. Iya. Jadi betul yang tadi saya Allah tidak akan merubah nasib Nasib. kita kecuali kita yang merubah nasib kita sendiri. Nah, ini mungkin penasaran juga, saya dan juga Riri penasaran untuk program kerja yang tadi Kak Taufik sudah paparkan sebelumnya itu. Kira-kira bagaimana perkembangannya secara daerah maupun secara nasional? Oke, jadi begini. Tadi perkembangan desa kita punya program kerja itu tadi meningkatkan kemampuan desa ya supaya Iya, kemampuan desa. Jadi ada klaster. Desa itu tertinggal, sangat tertinggal, desa berkembang, desa maju, desa mandiri. Nah, kalau ditanya perkembangannya alhamdulillah 5 tahun terakhir ini perkembangannya sangat signifikan. Ada program yang kita kenal dengan dana desa. Ini kebijakan fiskal yang luar biasa dari Bapak Jokowi. Jadi dulu tidak pernah ada dana desa. Oleh Pak Jokowi mulai 2015 sampai dengan 2021 dan akan diteruskan itu dana desa untuk masyarakat desa yang dikelola sendiri, dimanfaatkan sendiri dan untuk kepentingan masyarakat yang di desa. Jadi di desa itu ada 7 sumber pendapatan desa. Jadi mulai dari alokasi dana desa sendiri, bantuan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, ada pihak-pihak lain dan pendapatan asli desa. Nah, ini dipakai untuk mendorong peningkatan status desa.
Nah, perkembangan sangat signifikan dengan dana desa, kemudian banyak program afirmasi yang masuk ke desa. Kita tadinya punya 40.000 desa tertinggal dan sangat tertinggal, tinggal hanya 20.000. Wow. Target di RPJMN kita harus bisa mempromosikan 2.000 desa mandiri, kita bisa capai lebih dari 2.000 desa mandiri. 5.000 desa yang berkembang, kita mencapai 6.000 desa yang berkembang. Artinya melampaui target. Iya. Itu perkembangan, termasuk di Maluku Utara. Nah, desa-desa kita ini sudah mulai keluar dari tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa yang berkembang. Di Maluku Utara ada 1041 desa. 1041. Ya, kita dorong dan saya konsen juga sebagai putra daerah yang ada di Iya. kementerian, bagaimana kita mendorong supaya desa-desa di Maluku Utara ini bisa mau bangkit, bisa sejajar dengan desa-desa yang lain di Indonesia. Betul. Desa-desa di Jawa terutama. Iya. Jadi benchmark kita ke sana gitu. Nah, Hmm. ini penting tata kelola. Tata Jadi kelola. tata kelolanya dan ini ada di pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Jadi pada program kami dengan dana desa itu kita fasilitasi penggunaannya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian kedua, kita bersama dengan Kementerian Dalam Negeri ada peningkatan kualitas dan kompetensi dari perangkat desa kita. Karena uang yang banyak kalau tidak dikelola dengan baik Iya, percuma. akan percuma. Iya. Sia-sia. Apalagi di Undang-Undang Desa itu memberikan otoritas yang besar kepada desa. Iya. Otoritas yang besar tanpa diikut dengan kapasitas berbahaya. Jadi otoritas besar harus juga dengan kapasitas di desa. Nah, kita berjuang di sana. Ada peningkatan kapasitas desa dengan anggaran besar. Apa kebutuhannya? Data, diidentifikasi desa untuk kebutuhan infrastruktur dasar. Nah, sekarang digeser oleh Bapak Presiden. Kalau kita sudah selesai dengan infrastruktur di desa, kita lebih pada peningkatan pemberdayaan ekonomi dan sumber daya manusia di desa. Maka bisa peningkatan skill petani kita, nelayan kita, supaya produksi dari petani kita bisa lebih besar dari tahun ke tahun. Itu harus ada keahliannya. Jadi ada pelatihan-pelatihan fintech tentang bagaimana peningkatan produktivitas petani, nelayan. Ada juga program kita ya, masuk di program prioritas nasional adalah desa wisata. Desa wisata. Ya, desa wisata itu di Maluku Utara ini luar biasa, potensi yang Iya, luar potensi biasa. ya, benar. Untuk wisatanya ya. Wisata Iya, itu luar jadi biasa. salah satu desa wisata ini masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional. Kita berada di tengah pandemi COVID-19. Nah, salah satu yang bisa kita dorong untuk rebound ekonomi di desa itu adalah dengan desa wisata. Karena desa wisata itu bisa menyerap tenaga kerja yang cukup cepat. Nah, maka kami berharap dengan program-program desa wisata dan yang berikut ditunjang dengan badan usaha milik desa. Nah, itu insya Allah desa-desa bisa kuat karena ada instrumen ekonomi yang bisa jalan di desa. Nah, tapi bagaimana kualitas dari pengelolaan itu? Kuncinya ada di sumber daya manusia. Iya, betul. Nah, maka kami programnya bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota, kepala desa kita dorong supaya lebih kuat, lebih punya skill dan punya kompetensi yang memadai. Masyarakat juga harus bantu, organisasi-organisasi lokal di tingkat desa itu juga harus bisa membantu kepala desa. Nah, kami juga punya pendamping desa. Jadi pendamping desa ini juga turut membantu supaya memfasilitasi desa bisa menggunakan resource-nya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi tidak salah sasaran. Seperti itu kira-kira. Wow, luar biasa ya. Iya, berarti Pak tadi kan desa diharapkan misalkan dari segi pariwisatanya itu Ya. perlu dikembangkan. Betul. Nah, dalam keadaan COVID seperti ini apa tidak ada pengaruhnya dari penghasilan desa itu Betul. sendiri? Jadi pasti Iya, pengaruh ya. pasti pengaruh, ya. Jadi di seluruh Indonesia. Jadi ada penurunan tingkat kunjungan wisata ya. Nah, tapi kalau di daerah-daerah yang hijau di Maluku Utara, meskipun sekarang ini ada pemberlakuan PPKM skala mikro mulai tanggal 1, Iya, tanggal 1. tidak ada soal kalau kita bisa menjaga protokol kesehatan secara ketat. Yang penting jaga prokes ya. Kak? Jaga prokes, jaga protokol kesehatan itu ya. Kan nanti ada petunjuk. Jadi desa wisata bisa dibuka, tetapi dengan mempedomani protokol kesehatan. Apalagi kalau daerahnya hijau, zonanya zona hijau, bukan zona merah. Kalau zona merah di PPKM skala mikro itu harus ada lockdown, tapi lockdown di tingkat mikro. Jadi misalnya dalam satu kecamatan ada 10 desa. Desa A yang kena zona merah, jangan semua kecamatan di lockdown, hanya mikronya saja di desa mana. Jadi itu, jadi bukan PSBB yang makro semua. Karena apa? COVID ini ada dua hal yang harus kita jaga. Satu sisi menyelamatkan nyawa manusia,
Satu sisi kita harus menjaga momentum kebangkitan ekonomi. Jadi kesehatan dijaga, tapi ekonomi harus berputar. Iya, ekonomi harus Nah, berputar. itu pekerjaan berat kesian pemerintah hari ini Pak Jokowi setiap hari mengingatkan kita dua hal itu. Terkait Kesehatan ekonomi. kita jaga, tapi ekonomi harus berputar. Iya. Dengan protokol kesehatan tentunya. Itu sebenarnya tantangan sih, tantangan Tantangan masa buat depan. Betul. bangsa Indonesia. Apalagi generasi milenial saat ini. Iya. Ya, tadi sudah berbincang sangat panjang Iya. seputar dengan karir, kemudian program dan Iya. juga progres dari Kementerian Desa itu sendiri. Iya. Nah, untuk selanjutnya nih, Kak, mungkin ini yang paling menarik sih buat Iya, saya, Riri dan juga tempat sahabat-sahabat yang Yang ada di rumah Mimpi sekalian. apa sih, Kak, yang belum tercapai? Untuk Maluku Utara mungkin Iya, secara daerah maupun secara nasional. secara gitu ya, Sekjen Kemendes sudah mencapai titik yang paling atas, tapi kayaknya ada deh mimpi yang belum tercapai dari Kak Taufik sendiri. Mimpi terbesar saya adalah sangat normatif. Bagaimana desa-desa Indonesia, terutama di Maluku Utara, menjadi desa yang sejahtera, desa yang bahagia, masyarakatnya, orang itu merasa nikmat dan enjoy tinggal di desa. Kita harus hadirkan berbagai fasilitas supaya kita bisa menahan orang desa jangan keluar dari desanya. Dia bangun desanya sendiri untuk daerahnya gitu. Jadi itu mimpi saya terbesar ya. Harus anak-anak di desa itu menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang punya masa depan untuk membangun daerah ini. Iya. Oke, sebenarnya itu sudah barang tentu ya, Ri, karena jabatan Kak Taufik sendiri sebagai Sekjen Kemendes PDTT. Iya. Nah, di luar dari itu nih, misalnya ada peluang begitu, Mungkin kira-kira ingin kembali ke Maluku Utara berkarir gitu di jadi tingkatan gubernur yang lebih mungkin. tinggi. Jadi poin sekali Anda ya. ya maksudnya ya tidak menutup kemungkinan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya ya. Yang pertama, biarlah air mengalir sampai jauh. Nah, jadi kita ngalir saja dengan, yang penting saya harus melaksanakan tugas yang diberikan kepada saya, amanat mandat yang diberikan kepada saya, harus saya tunaikan dengan sebaik-baiknya. Itu janji seorang ASN di sumpah jabatan. Ya, Nah, sumpah jabatan itu kita harus menunaikan itu. Ada fakta integritas yang harus kita jaga. Nah, kalau tadi ditanya seperti itu, saya kira ini belum saatnya saya harus bicara yang secara vulgar, tetapi semua terpulang kepada masyarakat. Iya. Masyarakat. Oke. Kita punya niat, punya cita-cita. Apa sih sebetulnya niat kita untuk menjadi Public figure. mempunyai menduduki satu jabatan? Itu nawaitu itu menjadi penting. Ya, jadi apa sebetulnya? Saya ditunjuk sebagai ketua cabang PMI apa? Saya ingin memajukan dan menggerakkan PMI harus bisa kuat. Saya juga di pengurus Ansor di DPP PP pusat pengurus pusat Ansor apa? Kita harus berkontribusi untuk lingkungan di organisasi kita. Jadi direktur harus sukses menjadi direktur. Jadi sekjen harus sukses menjadi sekjen. Kalaupun ada yang lain kemudian meminta dan seterusnya, ya kita kembalikan kan gitu. Kepada nawaitu. Ya, nawaitu kita untuk apa ya? Satu tadi, si tauti mau tuh manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Berikanlah karya yang terbaik dan masyarakat yang menilai gitu kan. Selanjutnya terserah kita seperti apa. Iya, Ya. siap. Itu pesan closing statement yang sangat luar biasa dan banget bakal ya. membekas buat kita berdua. Ya, menarik. Sebelumnya terima kasih Kak Taufik Ya. sudah berkesempatan hadir di sini ya, di di tengah kesibukan Kak Taufik yang sangat padat, dan ini merupakan suatu kebanggaan buat kami kita berdua semua, dan buat para kru-kru yang Santriologi. lain. Itu Ya, luar biasa. Saya mau bilang begini, dalam tugas dan pengabdian kita dimanapun kita berada, posisi apapun kita, menjadi seorang yang bergerak di organisasi, menjadi politisi atau birokrat seperti saya, atau menjadi aktivis dimanapun kita berada, saya kira mimpi kita harus sama gitu kan. Tempat tidur kita bisa berbeda, tapi mimpi kita harus sama. Wow. Kita harus menggerakkan semua potensi yang kita miliki untuk kejayaan masyarakat, kejayaan daerah. Masyarakat harus maju, masyarakat harus kuat, karena itu tanggung jawab kita. Ya, apapun itu menjadi dasar dari kita secara, saya mau bilang bahwa ini secara ideologis sebetulnya. Iya. Jadi ideologi itu hati nurani. Hati nurani. Hati nurani kita untuk apa? Masyarakat. Berikanlah pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Itu yang penting. Iya, betul. Ya, Luar biasa sekali sahabat Santriologi, perbincangan kita malam ini bersama dengan Sekretaris Jenderal
Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Iya. Nah, mungkin Sekian. ya Sebenarnya tuh masih banyak ya Iya, yang ingin iya, dipertanyakan. iya. Mungkin sahabat semua yang ingin ditanyakan bisa komen nanti komen di bawah ya. akun YouTube Akun kita. YouTube Nah, jangan kita. lupa. Iya. Nanti bisa kita sampaikan secara langsung kepada Kak Taufik dan Iya. ya mungkin di segmen-segmen selanjutnya bisa Siap, insya Allah. bisa diundang kembali ya. Bila ada Benar waktu, ya, kalau ada sumur di ladang, kita numpang mandi. Asik. Kalau ada umur panjang, kita gali sumur lagi gitu. Kita bertemu. Kita bertemu lagi. Oke, insya mungkin Allah. sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.